Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 7 Mei 2022. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga atas kasih dan karunia, serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang memberikan kesempatan kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, karena tuntunan-Mu, Kau bisa mampukan kami untuk bangkit dari tidur kami. Namun sebelum melakukan aktivitas kami rindu Tuhan menyapa kami dan menyertai kami melalui firman dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022 tertulis di dalam Kejadian pasal 35 ayat 2, saya bacakan untuk kita. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah nuansa kehidupan daripada keluarga Yakub, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagian daripada nasihat dan permintaan Yakub kepada seisi rumahnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan permohonan yang dia sampaikan itu, maka keluarganya benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Saya teringat dengan kata-kata motivasi ini. Kita tidak bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan jika kita tetap seperti apa adanya saat ini. Artinya kita harus mengubah mindset hidup kita. Sangat sempurnalah hidup kita jika memang pada pagi ini kita benar-benar memahami akan firman Tuhan yang berbicara kepada kita bahwa dalam hidup kita ini tidak hanya berbicara kepada konteks prosesnya, namun kita benar-benar mengarah kepada satu titik tujuan kehidupan kita itu sendiri. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Ketika Yakub mendengar suara Tuhan yang memerintahkannya untuk mendirikan mezbah bagi Allah di Betel, Yakub merespon perintah itu dengan meminta semua yang ada di rumahnya hanya menyembah nama Tuhan dan menyingkirkan dewa-dewa mereka yang mentahirkan dirinya. Yakub menegakkan hanya satu Tuhan yang layak disembah baginya yang seisi rumahnya. Jemaat yang terkasih, setiap saat Tuhan berbicara kepada kita. Dia memberikan perintah kepada kita supaya kita hidup kudus, seperti dikatakan dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan merespon apa yang dilakukan dan menjadi komitmen daripada Yakub. Dia tidak hanya sebatas mendengar apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh Tuhan, tapi dia benar-benar berkomitmen untuk lebih taat kepada Tuhan daripada mencintai kehidupannya saat ini. Dari komitmen Yakub inilah kita belajar bahwa kesetiaan kepada Allah itulah yang memberkati Yakub dengan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham, kepada Ishak,
akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Itulah janji berkat Allah kepada kesetiaan Yakub. Jemaat yang terkasih, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah punya komitmen secara pribadi, keluarga kita, bahwa secara persekutuan untuk setia kepada Allah tanpa mendua hati, seperti yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Bagaimana iman Yakub menyadarkan dia bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak dapat dan yang tidak mau diduakan. Dia harus menyembah Allah saja dan tidak boleh menyembah yang lain. Terkadang kita tidak sadar ketika Tuhan telah memberikan kepada kita berkat kasih karunia-Nya. Itulah yang mengajak kita untuk bersyukur dan lebih setia kepadanya. Namun di balik itu ada banyak orang yang telah mendapatkan berkat, mendapatkan kuasa, mendapatkan jabatan, justru menduakan Tuhan. Harta, jabatan, tahta menjadi Tuhan baginya dan dia lebih setia dengan itu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini melalui kehidupan Yakub. Tuhan memberikan janjinya kepada Yakub bukan karena hanya belas kasihan, tetapi karena kesetiaan. Berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jemaat yang terkasih, apakah kita pernah punya komitmen seperti itu, mengajak orang lain supaya dia menanggalkan, menjauhkan dewa-dewa dalam hidupnya dan mentahirkan atau mentukarkan pakaiannya supaya hidupnya jangan lagi tercemar. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, begitu kasihnya Tuhan kepada kita, bukan berarti Tuhan melarang kita untuk mencintai setiap apa yang kita miliki. Jangan pernah mendewakannya. Itu yang menjadi persoalannya. Prinsip seperti itulah yang membuat orang berubah. Ketika hidupnya semakin baik, semakin sukses, maka dia jatuh kepada kesombongan dan kejahatan. Namun Tuhan dengan cinta kasih-Nya mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita bersyukur dan hanya memuji Dia. Karena Dialah yang memberimu kesehatan. Dan Dialah yang memberimu napas kehidupan. Karena Dialah yang memberimu kebutuhan hidupmu. Bahkan Tuhan memberi kesempatan untuk bekerja bagi kita. Jemaat yang terkasih, kesetiaan, keloyalitasan kita akan kita tunjukkan melalui pujian dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan sudah nyata, tetapi kebaikan kita untuk Tuhan belum tentu bisa kita nyatakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita hanya sadar, hanya Tuhanlah sumber kehidupan kita yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Jadikanlah hidupmu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagimu Bapa di dalam tahta kemuliaan-Mu. Kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Buat segala napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terkhusus Tuhan kami berdoa. Buat seluruh jemaat-Mu, segala aktivitasnya. Biarlah Tuhan senantiasa melalui kasih-Mu yang selalu menuntun kami dan mengingatkan kami supaya kami berjalan hanya di dalam kebenaran-Mu. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini. Berkati Tuhan pemimpin negara kami ini. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Berkati pemimpinnya Tuhan, berkati para pelayannya.
dan terkhusus buat gerejamu HKBP Surabaya ini. Kami memohon berkati pimpinan gerejamu, para hamba-hambamu Tuhan, dan seluruh para pelayannya, dan begitu juga dengan jemaatnya. Berkati mereka Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui renungan pagi ini kami menghimbau dan mengajak semua jemaat dan Parhalado HKBP Seresot Surabaya supaya kita sama-sama mensukseskan, berdoa dan mendukung pesta resort yang akan kita laksanakan pada hari Minggu 15 Mei 2022 yang langsung dipimpin oleh pimpinan gereja kita Amang Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memuliakan Tuhan melalui persekutuan ini. Terimalah salam kami, salam sehat dan horas bagi kita semua.